Ini dia untuk ban and pick champion dari kedua tim. Let's go, langsung kita saksikan. Dan kira-kira apa aja nih yang di ban? Wow, di sana udah ada Gragas, Darius, dan untuk tim R4 di sini melakukan banning menuju ke arah Fiora dan juga Lulu. Nah, ini udah ngepick Diana. Lagi-lagi, Diana udah 2 match kita lewatin dan dia bakalan jadi salah satu most champion yang selalu di first pick. Betul, dan emang tipikal champion yang punya bisa nge-burst juga. Betul. Dan areanya cukup luas dari removalnya, Yap. punya sisi lengkap banget ibaratnya. Tapi kalau kita perhatikan juga nampaknya dari Digiport langsung ngamanin ke arah Brown dan juga satu lagi Serapit. Wow. Balik lagi nih ya. Dari arah tim Arfore, mereka memiliki Jarvan Ford, juga ada Yangki di sana, Esa Amumu, terus juga di sini mereka udah menggunakan Oriana juga. Kalau menurut gua, area of effect mereka di mid game ini benar-benar bakalan jadi salah satu malapetaka tersendiri buat tim dunia game. Cuman bagus ya, tim dunia game di sini mereka udah melakukan satu counter draft di mana mereka menggunakan Serapin untuk mengantisipasi adanya group up team fight. Oke, dan satu Wukong menurut gua nggak masalah karena Yap. memang dari arah Dominus sendiri penggunaan Wukongnya sudah sangat hatam. Yap. Dalam artian salah satu champion terbaiknya juga. Wow. Jadi kalau ingin memaksimalkan di arah game pertama, gua rasa nggak masalah untuk mengamalkan Wukong terlebih dahulu. But kalau kita perhatikan, satu Sona kali ini bakal coba untuk diambil ke arah support aja karena Wow. memang dari area of effect udah kuat banget. Iya ya. Tinggal cari tipikal champion yang bisa nahan damage atau memberikan heal terus-menerus. Benar. Jadi Sona mungkin dibutuhkan ya. Dan kita tahu sendiri nih, dari R4 mereka dengan drafting seperti ini memiliki salah satu snowball effect di early game. Jadi kalau menurut gua lumayan keras untuk tim dunia game melawan R4 di awal-awal. Cuman untuk pemain tim DG mereka bisa ngeakalin dengan cara mungkin kiting. Karena mereka di sini memiliki Ezreal dan juga Serapin. Begitu juga Braum. Braum hanya untuk melakukan satu defense-nya mungkin dengan unbreakable-nya. Lalu kalau misalkan emang nanti ada dive-in yang dilakukan sama tim R4 karena mereka di sana ada Amumu, ada Sona, terus juga ada Jarvan Ford juga untuk melakukan satu inisiasi pasti bakalan lancar banget. Kalau menurut gua nanti mungkin di early udah mulai berasa intensitas yang dimiliki sama tim R4. Jadi kita langsung saksikan aja ya nanti ya. Yes, dan tanpa perlu berlama-lama langsung masuk aja ke dalam in-game-nya juga nih buat kalian yang menunggu-nunggu gitu kan. Yap. Dengan pertandingan antara Arafore melawan DG Esports kali ini Arafore tidak menggunakan ADC. Dalam artian ini bakal bermain cepat teman-teman dari Arafore. Karena kalau masuk ke late game, Ezreal bisa megang gamenya dong. Bisa megang gamenya dan kita tahu sendiri kan seperti apa yang tadi gue sempat mention juga di sebelum-sebelumnya bahwa R4 ini memiliki satu orientasi bahwa mereka di early game harus berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mau nggak mau, di atas kertas mereka di sini udah menang jauh. Cuman balik lagi sama tim DG Esports punya rencana. Kita masih belum tahu rencana apa yang dilakukan sama tim DG Esports. Mereka di sini udah ngirim sekitaran 3 pemain mereka menuju ke arah bottom lane dan mereka mungkin bakal ngelakuin satu laning phase secara agresif karena memang Jarvan Ford-nya di sana ditinggal sendirian. Yes, dan pastinya seorang Aca juga kali ini bakal coba membantu seorang Amumu terlebih dahulu dari seorang Yanke. Yap. Yanke bakal coba dimanjin untuk di awal-awal, bahkan Jarvan memang dilempar untuk di arah bawah, bermain sendiri dulu aja. Nggak perlu agresif, nanti kalau sudah ada katalisme baru boleh bermain agresif. Dan bisa menculik satu orang, mungkin mereka punya Braum, tapi ingat Braum bisa juga dihindari dari arah Glacier Visceral dengan begitu mudah gitu kan. Benar. Ini gue ngelihatnya sih drafting yang dimiliki sama tim R4 sebenarnya mirip seperti patch di 2.1 ya. Di mana 2.1 itu sangat shining banget ketika lu pakai banyak frontliner. Dan waktu itu masih shining banget tuh yang namanya Mundo terus juga Sunfire Aegis. Tapi untuk saat ini Sunfire Aegis sudah di nerf. Jadi menurut gue intensitas dia untuk ngelakuin satu clearing wave mungkin itu agak sedikit telat, tidak seperti patch yang sebelumnya. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari arah mid lane Serapin melawan Oriana. Gue ngeliatnya pasti di sini bakalan di zoning out abis sama Oriana. Karena apa? Kita tahu spell casting yang dimiliki sama seorang Oriana ini bakalan intensitasnya tuh naik banget. Dan sedangkan itu di arah side lane Mark melawan seorang Camille di sana dan kita tahu sendiri Camille bisa sustain ya untuk trading hit ya. Ya, Camille cukup tebal juga, apalagi lawannya kali ini adalah seorang Diana. Dalam artian Diana bisa nge-burst ya, balik lagi butuh waktu juga gitu kan. Jadi untuk di arah early paling cuma ngasih skill satu doang dari seorang Mark yang nantinya mungkin bakal coba dibalas juga sama seorang Sanche. Tapi kalau kita perhatikan juga sudah ada satu ping-ping yang mana sudah mulai bergerak teman-teman dari arah Fore ke arah bawah. 4 orang pergerakan yang cukup gesit kali ini coba ditunjukkan oleh teman-teman dari arah Fore. Yes. Ini mereka bakalan coba buat melakukan satu inisiasi aja sih. Bakalan coba di prop juga di sana dengan menggunakan satu Winter's Bite-nya udah bakal langsung connect
Effect juga menuju ke arah Amumu dan langsung aja melakukan satu flash menuju ke arah pit dan masih bisa selamat pasti ya Bayu Kodok saat ini. Hampir saja tadi ada pergerakan yang cukup agresif dari seorang Amumu yang mana kalau tidak adanya flash itu gua rasa bisa aja ditumbangkan. Tapi balik lagi menjadi informasi yang cukup baik dan keuntungan yang cukup baik juga untuk teman-teman dari RDG. Di awal-awal sudah ngebuang flash dari seorang Amumu, berarti nanti pada saat pertempuran Dragon itu dari flashnya masih ada cooldown. Dan pastinya Amumu kalau mau inisiasi pun harus menggunakan flash terlebih dahulu supaya areanya memaksimalkan areanya ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita bisa dapat lebih dari 2 pemain atau 1 pemain, kenapa enggak gitu kan? Makanya flash ini benar-benar nge-GB banget sih Amumu punya positioning. Dan kita tahu sendiri Sona di sini sebenarnya dia berperan sebagai poker dan juga healer secara bersamaan. Dan gua ngelihatnya di sini Orianna kalau udah disandingin sama Sona bakalan sangat enak sekali untuk melakukan satu support menuju ke arah Korea. Dan balik lagi Korea di sini adalah tank dari Amumu yang kita tahu sendiri jungler support juga bisa dijadikan. Jadi mungkin Korea di sini bakalan dihitung menuju ke arah Kamil dan juga Jarvan Fore. Dan kita masih belum melihat juga untuk segi growth item yang diberikan oleh side laner dari Arfore saat ini. Yes, dan dari RDG di arah bawahnya harus segera dimenangkan terlebih dahulu, harus bermain cepat karena dari arah Jarvan yang bermain sendiri dan di arah midnya bermain berdua dari seorang teman-teman Arfore, ini bakal jadi berbahaya banget untuk seorang Sedinka. Di Sedinka bukan tipikal champion yang bisa langsung nge-clear dengan begitu cepat. Dalam artian kalau didorong terus-menerus bakal sedikit kelihatan, tapi terjadi pertempuran di sisi atas nampaknya udah ada trading damage begitu aja yang mana saling mundur kali ini. Dimenangkan dari arah minionnya ke arah dari seorang Sanse ya. Iya. Tadi udah melakukan satu trading hit juga antara kedua pemain kali ini dari Mark dan juga seorang Sinset. Sementara itu dari arah bottom lane udah bakal langsung dibuka juga ternyata ultimate dari sana feature dari seorang Ava. Apakah bisa selamat dan ternyata nggak bisa. Satu pemain berhasil di Cyclone, berhasil di knock up gitu aja. Nah Orianna berhasil di take down dan bakal langsung jadi kill yang kedua nampaknya dari seorang Sona kali ini. Dan yap itu dia masih bisa selamat dengan penggunaan satu flag dan juga Dragon Strike. Bakalan coba buat masuk lagi dan ternyata di disengage gitu aja kali ini Kodok. Oke, udah dapat satu tapi balik lagi mereka udah kehilangan satu flash juga dari seorang Dominus. Dominus harus ingat, Dominus udah gak punya ulti. Dalam artian kalau kita perhatikan juga teman-teman dari arah Arfore ini harus mulai Dragonnya sekarang. Betul. Karena semua resource-nya udah keluar dari seorang Dominus. Dominus gak punya flash, gak punya ulti, itu enak banget untuk dihajar, dipaksa untuk bermain di arah Pit Dragon yang memang area cukup kecil dan cocok banget untuk seorang Amumu. Benar. Ini Amumu bakalan nge-amplify team fight banget sih kali ini ya. Dan 5 orang juga udah bakalan langsung bersiap. Nah cuman minus di sini Arfore mereka hanya ada bertiga aja. Bakalan coba buat ditarik juga dengan penggunaan satu line core yang sana benar-benar bagus banget. Ternyata seorang yang bakal langsung jadi target yang pertama. Udah dibuka juga ditumpuk banyak ke sisi dari arah tim Arfore. Berhasil mendapatkan double kill di sana dan berhasil mendapatkan 3 saat ini. Menyusul mungkin dari arah belakang Seraphina mencoba untuk mendapatkan satu pemain lagi dan ternyata tidak bisa dikejar di flash dari seorang Jarvan Korea. Mencoba untuk melakukan satu pengejaran menuju ke arah Charles dan berhasil di take down ace by Arfore saat ini. Dan quadra kill berhasil didapatkan oleh seorang Artama, luar biasa. Dari arah DG memang dapat satu dragon ya, tapi kerugian besar mereka dapatkan karena memang harus kehilangan 5-5-nya. Gak ada ultimate, gak ada flash, membuat teman-teman dari RDG mulai tertebak dari arah pertempurannya. Yes. Karena kutukannya dari arah seorang Amumu terkena ke arah 5 orang sekaligus. Betul. Terus disusul dengan Cataclysm, dipaksa ngebuang flashnya dari seorang Charles. Abis itu mereka lagi udah nggak punya lagi escape tool. Nggak punya lagi escape tool. Dari encore-nya udah keluar untuk di awal-awal dan kena cuma satu sayangnya. Benar. Jadi pada saat mau memulai pertarungan dari arah DG Sport cuma bisa numbangin satu, tapi dari Arfore itu yang free 4 orang. Jadi bisa ngebalikin dengan begitu mudah. Yes, dan balik lagi ini masih menit-menit kemenangan dari Arfore jika kalian mau ngelakuin satu trading antara kedua tim ya. DG di sini sebenarnya betul-betul agak sedikit kesulitan kalau misalkan gue lihat buat ngelawan early fight yang dimiliki sama tim Arfore karena drafting mereka di sini benar-benar kuat banget untuk di awal-awal ya. Dan sedangkan untuk DG Sport mereka masih membutuhkan waktu. Seraphina di sini masih bisa dimanfaatin sisanya buat di awal-awal, tapi buat di arah late game dari tim DG memiliki Mark dan juga Charles yang kita tahu sendiri positioning mereka tuh di sini sangat dibutuhkan untuk di early game agar mereka tidak mati di awal dan mereka bisa dapetin item yang ideal lah untuk mendapatkan satu power spike-nya di arah late game nanti. Yes, kunci mereka ada di arah late game, teman-teman dari Arfore harus bermain cepat kali ini, tapi sayangnya dari arah Dragon juga lari ke arah DG Sport. Arfore ini menjadi tanda bahaya walaupun mereka sempat unggul dalam segi point kill dan juga dari arah gold nggak terlalu jauh. Mereka harus ngambil objektif lainnya yang mana dari arah Herald juga udah mulai kelihatan bisa banget untuk diperebutkan. Walaupun memang beberapa tim kadang-kadang suka menghindari ya, nggak mau terlalu all in juga ke arah Herald gitu. Betul. Sini sebenarnya ada satu trading yang harus mereka lakukan. Kalau misalkan emang mereka mau nge-let go satu Rift Herald, mereka harus mendapatkan at least satu outer turret yang ada di arah bottom lane. Bakalan jadi satu bahan tradingannya aja. Dan ternyata bakalan coba buat di start kali ini untuk
Dragon, maksud gua Herald yang pertama untuk di game ini. Encore bakal langsung connect menuju ke arah satu pemain Cyclone. Bakal langsung aja di pop up. Ternyata DG berhasil mendapatkan satu kali ini dan berhasil dapetin satu pemain lagi dari seorang Serapinnya. Oh my god, DG Esport masih bisa melakukan satu steal dan satu pemain lagi bakal langsung terkurung dengan penggunaan satu momentum. Combo-combonya si Arvore gokil banget, karena kalau lo perhatikan dari seorang Artama, Catalysm di-stall dengan satu Shockwave itu benar-benar membuat teman-teman dari RDG nggak bergerak sama sekali. Glacial Wizard keluar, Encore keluar, tapi nggak bisa menyelamatkan dua anggotanya, Dominus dan seorang Sedinka, karena memang sudah terlanjur kena dari arah Shockwave dan juga Catalysmnya. Terkurung, terjebak, nggak bisa berbuat banyak. Di arah mid berhasil didapatkan dari arah outer turret yang pertama. Sangat-sangat disayangkan, vision dari RDG sudah mulai kehilangan banyak, walaupun mereka sempat dapat di arah bawah juga gitu kan. Iya. Dan kita tahu sendiri di sini Amumunya juga masih menit-menit tadi ya. Dan dia juga di sini masih giat-giatnya untuk melakukan satu roaming, dan dengan penggunaan Bandit Torch ya, udah pasti untuk melakukan satu pick off menuju ke arah side laner dari arah tim DG. Ini bakalan dipermudah. Cuman balik lagi, DG memiliki satu Rift Herald dan mereka bakalan coba buat holding sampai Dragon yang kedua bakalan muncul, dan mereka bakalan coba untuk paksa melakukan satu distraksi dengan Heraldnya. Herald mungkin bakalan dibuka di arah mid lane nanti, terus mereka coba untuk kontes menuju ke arah Dragon. Jadi Herald di sini bakalan menuju ke arah tower, lalu dengan penggunaan satu Herald tersebut mereka coba buat manfaatin kontes Dragonnya, biar memanfaatkan ya mungkin psikologi Arvore-nya, kayak wah panik gak nih kita mid gak ada yang ngedev nih. Iya, tapi karena memang Arvore udah ngedapetin di arah mid, trading pun gak masalah. Dan permasalahannya juga kali ini, yang datang dari arah Dragonnya adalah Ocean Drake. Betul. Yang mana tuh jarang banget diperebutkan dari arah beberapa tim. Arvore buat ngeliat go Ocean Drake nggak masalah menurut gua. Iya, dan dengan catatan ya, dua naga terakhir mereka harus dapetin. Harus dapetin, betul. Karena ini kita masih belum tahu juga kira-kira yang Elder Dragon-nya bakalan menuju ke arah Cloud Dragon atau menuju ke arah Infernal. Jadi kalau menurut gue Infernal nanti jika memang Elder itu bakalan langsung menjadi satu bahan kontestan yang harus banget mereka ambil. Dan ternyata dari tim DG di sini mereka seperti apa yang tadi sempat gue mention juga, ternyata Kodok bakalan summon satu Herald di arah mid, dan mereka bakalan langsung gunain distraksi tersebut untuk mendapatkan satu Dragon. Oke, kemudian ada satu teleport kali ini bakal coba masuk terlebih dahulu, di mana Catalysm bakal coba connect orang sekaligus, langsung coba masuk juga dari arah Encore di sana. Zedenki coba menjaga posisi tapi nggak bisa, terlalu dalam dampaknya. Moonfall sedikit terlambat dari seorang Mas, datang lagi sudah ada eksekutif masuk, mengunci pergerakan satu orang, tapi masih ada bantuan dari seorang Brown. Kali ini masih coba bertahan terlebih dahulu, nampaknya Charles masih coba berang free juga menggunakan satu Mystic Shot-nya, tapi lo lihat dapat lagi dari seorang menggunakan satu bandage-nya. Kali ini datang lagi, langsung ada bantuan juga dari seorang Oriana, dan kalau kita perhatikan dari seorang Yankee gak bakal bisa bertahan aja, coba komit karena seorang Charles gak bisa, masih kuat kali ini. Yes, ini tim DG memiliki satu timing smite yang bagus banget kalau menurut gua, Dok. Ya, mereka di sini udah berhasil melakukan satu distraksi yang sukses menuju ke arah mid lane, dan tadi Arvore mereka juga masuk timing itu benar-benar tepat banget. Cuman memang tadi dari seorang Jarvan Korea masuk langsung dengan penggunaan satu damage yang standar, langsung di Dragon Strike, langsung di Catalysm, semuanya numpuk menuju ke arah pit. Tim DG masih tetap gak getar kalau menurut gua, karena memang tadi udah ada Cyclone yang dipop bersamaan dengan smite yang dimiliki oleh seorang Wukong itu sendiri. Yes, untung saja Cyclone-nya benar-benar ditahan sampai Catalysm-nya masuk ya. Betul. Jadi walaupun Catalysm masuk bersama dengan Shockwave, itu nggak terlalu berpengaruh besar karena dari Cyclone-nya nyala, smite-nya bisa masuk gitu kan. Betul, dan dari apa yang gue lihat juga untuk tim dunia game kali ini mereka memiliki satu objektivitas yang sangat amat bagus, dan untuk tim Arvore di sini mereka memiliki satu winning condition di early game sampai ke arah mid game, dan untuk di late game mungkin di sini agak sedikit kesusahan, dan ternyata udah bakalan coba untuk Blinks in kali ini dengan Mystical Shot-nya connect lagi, hampir aja tumbangan. Oh my god, dari tim DG berhasil mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Tapi teman-teman dari arah DG kali ini bakal coba bermain agresif di arah mid lane, 3 orang sekaligus bakal coba langsung hadir di arah bawah, dan terjadi pertempuran yang mana sama-sama menahan aja. Dari arah Mark harus pulang dulu. Ini dari arah Charles nge-build-nya Iceborne Gauntlet ya. Nggak make ke arah Trinity. Benar. Dalam artian berarti dari seorang Charles ingin bermain sedikit defensif dan memberikan damage yang cukup besar juga gitu kan. Serta ada efek-efek yang slow juga. Oh, dia mulai datang kali ini di arah belakang. Lo lihat bakal coba dikunci terlebih dahulu, pergerakan dari arah orang udah mulai datang juga dari Shockwave. Ya, combo dibalas dengan satu Glacial Wizard yang bakal coba dibuka terlebih dahulu seorang Brown yang membuat teman-teman dari RDG kehilangan 2 orang. Tapi lo lihat di sini atas juga udah mulai berhasil melakukan satu, tapi Dominus langsung coba mengeluarkan satu bayangan. Diburu kali ini bakal coba digunakan satu flash. Udah ada GA juga yang coba menyala, tapi gak bakal bisa untuk ditahan kali ini. Masih ada satu statis, hanya mengelur waktu aja dan gak akan bisa diselamatkan. 4 orang dari arah DG berhasil diratakan oleh Arvore. Yes. Itu tadi benar-benar kepisah banget ya line up tim yang dimiliki sama tim dunia game, di mana 2 pemain yang ada di belakangnya itu terdistraksi sebetulnya sama 3 player dari tim Arvore, dan 2 pemain dari tim Arvore yang distraksi di arah lane itu benar-benar bagus banget kalau menurut, karena mereka bisa memisahkan core dan juga supportnya. Bakalan coba buat dimasukin juga kali ini dengan penggunaan satu
ultimate di sana dan Baron Nashor berhasil diamankan untuk tim R4 pasti ya bakalan coba untuk dimanfaatkan dulu dan ternyata untuk Mark berhasil mendapatkan satu pemain dan ini buff hilang satu. Setidaknya hilang satu ya, setidaknya hilang satu. It's okay teman-teman dari RDG bisa bermain defensif untuk sekarang dan R4 pun menunggu kehadiran dari seorang Yanke pastinya untuk bisa tembusin beberapa turret yang tersisa juga. Teman-teman dari R4 bagus banget setelah ngedapetin 4 langsung coba bergerak ke arah Baron padahal memang masih terlalu early juga dan tadi kalau kita perhatikan memang dari RSP-nya itu hampir low semua. Hampir, yes. Itu sebenarnya masih bisa direbut sama tim Dunia Games ya. Mereka masih memiliki satu potensial untuk melakukan snatch di Baron Nashor. Dan kita tahu sendiri sebelumnya dari tim R4 juga sempat melakukan satu pick off dan uang yang menuju ke arah tim mereka juga walaupun memang hanya berbeda sekitaran 3.500-an atau 3.000 something. Di sini dari tim Dunia Games mereka masih memiliki satu nafas yang panjang sampai menuju ke arah late game. Kita lihat aja gimana caranya tim R4 bisa menggulung terus snowball effect yang mereka miliki dari awal game. Awas, hati-hati dari seorang Dominus. Posisinya udah mulai terbaca. Nggak boleh kelihatan dari seorang Dominus ya. Kalau memang ingin menjadi sulit-sulit gaming. Tapi udah terjadi pertempuran kali ini. Lunaros, Crescent Strike juga udah mulai digunakan sama seorang Mark. Hanya untuk membersihkan aja dari area minionnya. Di arah bawah juga bakal didorong. Di arah mid udah mulai masuk dari area minion. Tapi teman-teman dari arah forest pun tidak mau memaksakan kali ini. Hanya untuk memukul mundur aja ke arah teman-teman dari arah Dunia Games. Dan sudah ada yang berhasil didapatkan juga dari arah inner turret di arah bawah. Yes. Tadi udah dikeluarin juga mungkin yang satu Iceborne Gauntlet di sana efek yang dimiliki sama seorang Charles pastinya mungkin dia di sini bakalan manfaatin sisi yang dimiliki dari Iceborne Gauntlet tersebut dan ternyata udah bakalan langsung coba buat di fight lagi. Oke, bakal coba diberantemin tapi enggak Infernal kali ini bener aja langsung coba diamankan oleh teman-teman dari arah Armore. Dan dua naga terakhir yang sangat-sangat untung ini bakal bisa jadi jatuh ke tangan Armore sepenuhnya. Benar dan kita tahu sendiri. Wow! Hampir ya true shot di sana mengenai satu objek. Saya kaget, Pak. Saya juga kaget, Pak. Itu masalahnya sisa sekitaran 1,5 bar. Betul. Untung smite emang disisain buat untuk Lasit juga. Karena mereka dari seorang Yanke juga sadar ada satu dari seorang Charles Ezreal bisa menggunakan satu terus barrage. Awas udah mulai datang lagi tadi dengan satu hookshotnya dari seorang Sansei. Tapi dari seorang Mark juga langsung tarik ke arah belakang dulu aja. Ini udah boleh berhati-hati sih dari tim Dunia Games ya. Mereka udah berhasil dapetin satu momentum yang lumayan bagus juga. Dan ternyata kita lihat dulu dari segi item yang dimiliki sama tim R4 kali ini. Dari segi uangnya udah masuk menuju ke arah 13.000 core damage out dengan full damage output ya. Walaupun memang di sini masih sempat dibikin hybrid juga karena di sana udah ada Stara Grace after Trinity Force dan dia bakalan langsung membuat satu magical resist lagi ya kan di next itemnya. Tapi di sini damage output dari seorang Jarvan masih besar sekali. Sangat-sangat besar ya. Dan ini kalau udah masuk menit-menit ini bukan menitnya lagi untuk seorang Wukong bermain. Karena daerah base damage-nya juga udah mulai ketutup sama teman-teman dari arah Korea lainnya. Paling hanya bisa memberikan sisi dan badan aja di arah depan, apalagi build pertamanya memang GA dari arah seorang Dominus. Hanya untuk sebagai pembuka bersamaan seorang Artezi juga yang mungkin nantinya setelah membuka teman-teman di arah belakang bakal follow up, tapi R4 dari tadi juga warnya selalu berlima, sedangkan dari RDG sering banget berempat. Iya. Dan tadi juga sebelumnya mereka sempat gunain struktur 3-2 ya, tapi ternyata mereka di sini kepisah dan pada saat lu berbeda kubu untuk melakukan satu team fight antara R4 dan juga DG Esport agak sedikit sulit buat dimenangin sama tim DG-nya. Karena memang di sini mereka buat orientasi tim fight itu nggak sebesar dari tim R4. Yes, dan masih coba bermain sabar dari arah keduanya ya. Yang mana sama-sama untuk bermain defensif. Udah ada ping-ping terlebih dahulu di arah bawah, tapi teman-teman dari RDG juga langsung coba concern aja ke arah Baron-nya. Karena kalau mereka kehilangan Baron lagi, ini bisa aja mereka dipanis abis-abisan, mungkin bisa juga menjadi kekalahan mereka. Dan ini menjadi penentuan pasti kan, sudah ada persiapan terlebih dahulu, 3 orang terkena, 1 Stroman nampaknya hawas, udah ada Redemption juga langsung coba keluar lagi. Gak boleh kelihatan di map teman-teman dari RDG kali ini. Dan kita tahu sendiri ya, dari permainan tim R4 kali ini mereka bus checking dengan penggunaan command attack udah enak banget. Reveal 3 pemain di dalam satu bus yang sama dan udah bakalan coba buat masuk juga di sana. Dari seorang Artama nampaknya bakalan coba buat holding dulu posisinya. Dia nggak mau begitu memaksa. Kita tahu sendiri di sini lagi dapat winning condition, tapi kita nggak boleh gegabah ya. Yes, harus lebih berhati-hati pastinya teman-teman dari RDG Esport juga ya. R4 juga sama, harus setidaknya mempick off satu orang terlebih dahulu. Mereka udah pick off oriented banget sih. Untuk di menit segini bisa aja untuk ngambil karena satu orang yang sedikit offset nanti mungkin langsung dilihat. Yang mana masih ada Cataclysm di dengan shockwave nantinya dan itu bakal jadi mengerikan banget untuk ke arah satu orang dan setelah itu mereka bisa langsung ke mengambil ke arah Baronnya. Setelah itu panis teman-teman dari RDG yang udah kehilangan satu member.
membernya. So, Bener. ini dia masih coba bertahan. Yes, dan kalau misalkan dilihat juga dari segi laning phase antara DG dan juga Armore, mungkin pada saat di awal-awal di sini DG untuk di arah ADC-nya atau di lane Dragon-nya itu masih bisa dimenangin karena memang dia itu 2 orang ya. Dari supportnya itu benar-benar nge-babysit seorang Charles di sini as ADC gitu. Jadi untuk si Jarvan Fore juga masih coba buat jaga-jaga jarak. Mungkin terlihatnya di sini emang benar-benar kalah untuk di laning phase bawahnya, tapi setiap war itu tuh benar-benar kayak ketutup gitu. Oke lah, gue di sini bakalan let go beberapa wave, gue bakalan kalah trading hit sama lo di lane, tapi pada saat di team fight lihat aja. Mereka setidaknya ada trading ya, ada pertukaran gitu kan. Kita mungkin nggak bisa menang di arah laning phase gitu. Tapi kita di sini masih bisa menangin menuju ke arah team fight. Wow, udah mulai ketahuan lagi apakah dari seorang round kali ini Artesi bakal coba mundur. Masih ada Curse of the Set Mami. Udah ditutup dengan Catalysm tapi Shockwave nggak kena. 2 orang masih ada Soul Servicer bakal coba join kali ini. Udah ada Moonfall yang masuk karena 2 orang. Tapi Luna di bawah Agro turret kali dari Forest sedikit offset. Langsung coba dikasih joget terlebih dahulu tapi dari Recycle terus memutar namakan diserang kali ini 1 orang sedikit offset juga dari seorang Amumu. Bakal coba diambil di mana Charles yang mendapatkan free di arah belakang. Langsung ngebuang 1 flash kali ini Arcade bakal coba digunakan juga. Mystic Shot terus-terusan kali ini bakal coba dikejar dari seorang Acanya, masih bisa selamat dari arah 2 orang. Arvore dan dari arah Baron terbuka lebar. Gokil. What a nice play dari tim Dunia Games ya. Tadi mereka benar-benar kena sisi maksimal yang dimiliki oleh tim Arvore di mana kutukan Amumu dan juga dengan penggunaan 1 Catalysm yang dimiliki sama tim Arvore di sini connect. Tapi sayangnya dia ketarik dengan penggunaan 1 Encore dari Seraphine-nya dan ketariknya tuh ke dalam agro turret di inner. Itu dia. Dibantu sama turret dan udah pasti di sini DG bakalan mendapatkan 1 advantage point dan untuk yang selanjutnya Arvore mau nggak mau mereka harus melawan dan masih ada beberapa backliner mereka yang nggak yakin. Wow, dia ada udah langsung dikasih juga ya stack ultimatum di sana. Bakal coba didapatkan 1 dengan satu second sweep. Tapi Lloyd bakal coba kejar juga bakal satu flash. Mundur harus tumbang. Double kill setidaknya didapatkan. Udah ada teleport datang lagi kali ini teman-teman dari Arvore. Sayang sekali udah walaupun dapat Elder tapi harus kehilangan 2 membernya. Yang mana 2 membernya sangat-sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Apalagi Charles ya. Yang kita tahu sendiri mereka berdua ini adalah salah satu resource damage utama yang dimiliki sama tim Dunia Games nanti pada saat di arah late game. Dan ternyata Mark bakalan coba untuk masuk juga. Udah ada 1 present strike di sana dikeluarkan untuk melakukan 1 clearing wave aja. Dan ternyata tradingannya Baron kali ini Kodok. Bakal coba diamankan Baron untuk teman-teman dari arah Arvore. Tapi Galsby bakal coba masuk dari seorang Artesi. Udah ada 1 Glacial Fissure juga masuk dari arah Cyclone. Tapi berhasil dicuri oleh teman-teman dari arah DG Esports. Udah ada Set Up Mami yang connect karena 3 orang sekaligus. Langsung coba masuk juga merasa juga udah stop karena seorang Soda gak bakal bisa bertahan terlebih dahulu teman-teman dari Arvore. 3 orang udah mulai tumbang kali ini. 1 orang lagi dari seorang sistem masih bisa bertahan. Didorong terus-menerus. Fight yang cukup mengerikan tapi di arah bawah udah ada yang trading bakal coba diambil juga dari arah Inhib turret di arah bottom lane. Iya, ini bakalan coba buat di-trade aja sama di arah bawahnya dan ternyata masih bisa dilanjutkan. Golden Aegis bakal langsung connect menuju ke arah 1 pemain ternyata berhasil dibalikan. Ini dia udah jadi ternyata dari seorang Charles dengan power spike ya pastinya. Dan untuk tim Dunia Games mereka mendapatkan 1 advantage tersendiri. Mereka tinggal melakukan 1 hard push saja menuju ke arah Nexus ya. Karena memang banyak banget wave di sana. Ya ampun udah ada shockwave juga. Sekundatum bakal coba digunakan lagi untuk ngandangin karena 1 orang terlebih dahulu dari Dominus. Tapi udah ada Minion yang bakal coba masuk. Itu dia dari seorang Bob. Menggunakan 1 lana Rosia. Connect ke arah 1 orang langsung hilang begitu saja. Ya udah ada command attack. Tapi bakal coba di komit untuk N aja kali ini. Gak bisa terlalu low. Semuanya harus mundur terlebih dahulu. Reset dari arah kedua tim. Gak boleh terlalu agresif, terlalu greedy dari arah DG Esports. Yes. Ini pertukaran antar 2 inhib yang bagus banget ya dari tim DG dan juga Arvore pastinya. Arvore tadi mereka udah tahu banget mereka nggak bakalan bisa untuk melakukan 1 kontes lagi menuju ke arah Baron Nashor yang kedua di game ini. Jadi lanjutin aja terus Jarvan Fore untuk melakukan 1 push menuju ke arah bottom lane yang dimiliki sama tim Dunia Games dan akhirnya dia berhasil mendapatkan 2 turret di sana dari tier 2 atau innernya dan juga inhibnya. Dan untuk tim DG setelah mereka berhasil melakukan 1 snatch menuju ke arah Baron Nashor ya, mereka langsung straight forward push menuju ke arah mid lane untuk mendapatkan 1 higher ground-nya. Kalau misalkan kita bisa melakukan 1 endgame itu hanya bonus. Yes, itu hanya bonus saja ya. Tapi sayangnya memang teman-teman dari arah Arvore kali ini masih tetap bisa bertahan karena masih yang tersisa adalah seorang Aca. Betul. Mungkin lain ceritanya kalau yang tersisa adalah yang lain-lainnya. Iya. Oh dia clear PV cepat juga, terus memberikan damage yang cukup sakit. Mau nggak mau teman-teman dari Dunia Game pun harus ditarik ke arah belakang dulu, reset aja. Kalau memaksakan mereka bisa kehilangan 3 anggotanya. Yes. Kalau misalkan dilihat juga dari segi item di sini antara 2 support ya, antara Braum dan juga Sonanya. Dari segi uang udah berbeda sekitaran 1.300. Tapi sebenarnya dari Harmonic Echo yang dimiliki sama seorang Sonanya di sana benar-benar nge-amplify tim match yang dimiliki sama tim Arvore. Yeah. Jadi mereka tuh kuat banget. Jadi at least di sini dari tim DG mereka membutuhkan ya mungkin moral ataupun 1 mortal reminder mungkin ya. Ya karena kalau kita perhatikan juga dari seorang Novox-nya di sana ya, Yap. sebagai Sona dari arah crescendo-nya tuh kena terus-menerus. Betul. Selalu bikin joget ke arah DG Esports. Wow. Minimal
minimal 1 atau 2 orang. Benar. Menggokil banget ya. Dan kita tidak tahu juga nih, untuk tim Dunia Games mereka masih coba untuk melakukan satu roaming aja, berdua atau bertiga. Yang penting Charles harus tetap nempel sama satu orang. At least dia harus digebein positioningnya. Karena Arcane Shift dipakai sekali, kalau misalkan masih bisa di-commit. Dan ternyata di sisi atas ternyata ada serang Sedian langsung coba dikasih yang ultimatum, tapi udah ada satu. Cyclone juga discomboy dengan satu glacial vision. Udah sekatalism juga bakal masuk kali ini, 4 orang mencoba bertahan. Kok sedikit kali ini serang Arcane juga bakal mundur terlebih dahulu. Teman-teman dari arah Dunia Games masih bisa selamat. Udah ada satu terusan baris yang tidak bisa melupakan siapapun. Tapi dari serang Mark, Objective Gaming lebih baik turret daripada bertempur karena Objective tidak bisa respawn. Yes, dan kita tahu sendiri Mark kali ini bener-bener objektif banget ya. Karena memang dari penggunaan basic attack Diana, itu kalau misalkan menuju ke arah turret itu sakit banget Pak masalahnya ya. Dan kalau misalkan kita tahu juga Arvore di sini mereka tadi sempat ke distract dengan satu pemain yang ada di arah top lane dari seorang Sedinka yang memang dia coba mungkin melakukan satu slow push menuju ke arah satu minion wave yang ada di arah atas. Dan ternyata Baron Nashor yang ketiga udah spawn kali ini di menit yang ke-22 dan mereka bakalan langsung aja concern menuju ke arah Baron pasti positioning, dan Mark udah mulai mendekatkan diri menuju ke arah mid lane. Oke, dari seorang Mark ternyata lebih berfokus terlebih dahulu untuk turun. Pastinya ada teleport seharusnya ya. Nanti bisa follow up juga dengan begitu mudah. Tapi dari RDG harus perhatikan posisinya karena teman-teman dari arah Pori juga udah mulai masuk sedikit demi sedikit. Ward harus coba di spam kali ini, dikasih unjuk ke berbagai arah terlebih dahulu agar terbuka dari arah vision. Yes. Nah ini udah dikasih tahu nih sebenarnya nih, informasi udah berhasil dikumpulin sama tim Arvore di mana mereka udah melakukan satu bus checking menuju ke arah bus letter E sebelah kiri. Terus juga di sana dari seorang Marknya juga udah mencoba untuk melakukan satu split push. Harus ada satu orang yang bisa melakukan satu mirror menuju ke arah Marknya, atau dia berhasil mendapatkan satu higher ground di arah bottom lane, dan tim DG bakalan maksa satu team fight menuju ke arah Baron Nashor yang ketiga saat ini. Tapi diduelin apakah dari seorang Nap? Satu Baron kali ini bakal coba dimulai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Dunia Games. Tapi lo lihat sudah dilempar juga satu flag di sana. Dari seorang Arvore langsung coba membuka vision juga karena Baron ternyata cuman pancingan belaka aja ya. Iya karena itu ibaratnya kayak ngasih presence juga ya, kayak dari tim Arvore. Ini kalau misalkan lu emang mau maksa buat dapetin satu Baron, nanti gue bakalan masuk dengan cepat ya dengan menggunakan satu Dragon Strike-nya gue. Dan ternyata Redemption udah di pop kali ini. Bakal coba masuk terlebih dahulu, Katalis bakal coba membunuh 2 orang. Tapi kali ini dari Baron berhasil diamankan oleh teman-teman dari Arvore. Udah ada satu kertas set of Mamin juga yang bakal coba digunakan terlebih dahulu. Tapi 2 orang udah mulai tumbang, nampaknya dari Arvore. Udah ada Moonfall, bakal dikasih pulang dari seorang Jarvannya. Gak bisa bergerak, 3 orang masih di Tekno. Tapi dari seorang David kali ini bakal coba bermain agresif terlebih dahulu. Langsung menggunakan satu diimbus strike-nya. Di mana ST Kulimatum juga bakal coba digunakan terlebih dahulu. Tapi Tail Squib bakal coba masuk karena 2 orang sekaligus. Masih bisa bangun lagi. Charles dari arah belakang sudah mulai hadir bangkit kali ini. Bakal coba lagi di attack. Sama seorang Dominus cukup berani. Tactical Sweep cukup sakit dari seorang Sitse. Harus tumbang dari seorang Dominus. Tapi dari Nexus-nya udah mulai terbuka lebar. Dan ini dia kemenangan untuk Dunia Game Esports. Wow, what a nice play untuk tim Dunia Games. Mereka berhasil mendapatkan 1 poin di match yang